Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mungkin saya ingin mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar dengan baik atau tidak. Mungkin bisa direspon cepat sama partisipan agar Jelas, jelas. oke siap. Jadi sudah cukup jelas. Saya untuk kalimat pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua yang barangkali pada kesempatan pada siang hari ini, pagi menjelang siang sebetulnya, kita masih diberikan nikmat yang berbentuk segala macam kenikmatan yang mungkin tidak bisa kita hitung jumlahnya, yang mana semua itu adalah anugerah dari Tuhan kita bersama. Yang kedua kali, karena ini masih aroma-aroma maulid Nabi kalau di dalam Islam seperti itu, kesejahteraan, keselamatan juga terus melimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tadi sudah ada sedikit prolog dari dua sambutan yang sebelumnya, yaitu dari Ketua Umum dan juga Ketua Pelaksana. Kali ini mungkin saya juga akan memberikan sedikit review prolog yang mungkin sangat singkat dan jelas. Semoga saja jelas. Yang nantinya akan saya limpahkan kepada pemateri pertama, yaitu Kak Faizin. Dan seterusnya akan diikuti oleh Kak Lukman, dan yang terakhir yaitu Bapak Cahaya. Oke, kita tahu bahwa agama selalu menjadi tunggangan yang memang itu seksi dari masa ke masa. Kita berbicara persoalan agama tidak hanya kita kaji dalam literatur akademik, namun nyatanya juga banyak praktis-praktis di lapangan yang itu tidak bisa lepas daripada fanatisme seperti tadi yang sudah disebutkan, dan juga yang tidak kalah penting yaitu adalah pemahaman yang fatalistik, yang mana menganggap bahwa agama adalah navigasi utama yang dapat mengukur segala bentuk kebenaran, yang dapat menyortir segala bentuk afirmasi yang bisa diterima oleh banyak pihak atau banyak publik. Nah, di sana mungkin ada kekakuan atau kegumpalan pemahaman di tengah masyarakat kita yang mungkin hingga saat ini, dimanapun kalian berada, sudah pasti ketika persoalan agama itu selalu menjadi bahan pokok utama untuk bisa dibahas dan bisa diulas dari masa ke masa. Karena memang berbeda, mungkin kita tidak berbicara soal teknologi yang mungkin kemajuannya sudah begitu pesat. Tapi sekali lagi mungkin kita tidak membicarakan persoalan yang memang itu hanya bersifat individual, tapi bersifat kolektif, yaitu persoalan agama yang memang setiap orang di seluruh dunia pasti memeluk agama. Oke, saya sepakat mungkin ada sebagian golongan atau kelompok atau sekte dan atau apapun itu, sekelompok manusia yang mungkin tidak terlalu memberikan ruang atau simpati kepada agama, yang mana kita kenal biasanya dengan sebutan ateis. Saya rasa itu bukan suatu bentuk penolakan secara langsung terhadap agama. Itu hanya suatu konsep yang menolak bagaimana informasi agama sampai kepada dirinya, sehingga ada semacam misunderstanding yang cukup kompleks, yang mana seseorang atau sekelompok orang bisa tidak begitu bersimpati kepada agama. Nah, di kesempatan kali ini bersama dengan pemateri-pemateri kita yang luar biasa, kita akan membahas tuntas persoalan tersebut. Nah, untuk itu saya mungkin akan memperkenalkan kepada Anda sekalian pemateri kita yang pertama, yaitu Kak Faizin. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae-nya. Nama lengkap beliau adalah Faizin Ainun Najib, MAG, kelahiran Sampang 05 Mei 1995. Pengalaman berorganisasi beliau yaitu PMI, Ketua Umum Himasa tahun 2015-2016. Kemudian beliau juga anggota Ansor. Adapun riwayat akademik beliau, yang pertama yaitu dari kelas dasar MI atau Madrasah Ibtidaiyah di Darul Ijtihad, kemudian Madrasah Sanawiyah atau sederajat SMP di Komis Kedungdung, MA atau sederajat dengan SMA di Tebu Ireng Jombang, S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan S2 di UIN Yogyakarta.
Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung menuju kepada materi kita yang pertama, yaitu Kak Faizin, yang mana selain senior Himasa, beliau juga mantan ketum Himasa pada masanya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akan limpahkan langsung kepada yang terhormat Kak Faizin. Monggo Kak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Wabarakatuh. Yang sangat kami banggakan. Earphone-nya kayaknya bermasalah Kak, bunyinya kresek-kresek. Ya. Kedengaran ya? Enggak ya, sudah Kak. Ya. Tentunya ke semua peserta ini kedengaran ya. Sambung Kak, kedengeran Kak. Oke, siap. Yang sangat kami banggakan pertama kepada tokoh di masa 2020-2021 ya kan Mas Kamedi serta jajarannya dan seluruh partisipan webinar nasional masa Surabaya kepada Mas Moderator dan yang saya sangat kami apresiasi dan banggakan pada materi kita yakni Mas Yahya Purnama Putra dari Forma kemudian Mas Lukman kami tidak mengurangi rasa penting kepada pendidikan semua sehingga kita bisa bertatap muka langsung di lain waktu dan melihat kondisi saat ini masih dalam keadaan tidak stabil, tapi saya sangat apresiasi kepada seluruh kader di masa bisa masih mengadakan, masih peduli terhadap adanya pesan-pesan masyarakat atau ya terkait dengan prihatin kita hidup di Indonesia itu di mana kita dihadapkan dengan krisis intoleransi, kemudian ya kriminalisasi di mana-mana, kemudian ya sifat eksklusif. Ya. Nah, ini tidak lain adalah yang pertama karena terlalu ya budun nas, ya budun nusus, terlalu melimpah pada teks. Saya ingin mengerucutkan perbincangan kita materi saya ini dalam webinar hari ini, karena kalau berbicara tentang moderasi beragamaan itu tentu ya sangat luas. Sementara realitas yang ada itu terkadang ya kan, realitas yang ada itu kebanyakan problem-problem itu sangat minim sekali terjadi antara gesekan-gesekan agama-agama, justru di internal agama itu sendiri yang saling yang saling mengkafirkan, yang saling membid'ahkan, kemudian yang saling istilahnya yang saling yaitu yang saling menghina dan sebagainya. Yaitu terkait dengan moderasi beragama tadi itu sangat luas cakupannya, kaitannya dengan intoleran kita kepada budaya, kemudian intoleran kita kepada kultur dan tradisi. Saya hanya mengerucutkan terkait dengan perspektif agama, karena pokok pembahasan saya yang diberikan yang diamanahi oleh Mas Maksus ini terkait dengan perspektif agama tentang kasih sayang, cinta dan kasih sayang kepada sesama. Halo, kedengaran ya, Le? Mungkin kalau earphone-nya dibuka bisa lebih bagus kualitas suaranya Kak, karena kayaknya masalah di earphone. Nah ya Kak, mungkin gitu. Resek-resek dari tadi. Ya. Ya kan ingin pembahasan
saya ingin mengkerucutkan kepada pembahasan yang dari perspektif agama itu sendiri. Sebelumnya kepada kakak pemateri yang sangat mungkin yang sangat luar biasa pengalaman ilmu pengetahuan dan tidak menutup kemungkinan kepada kader saya sendiri, teman-teman tretan-tretan Himasa yang mungkin lebih secara apa ya, secara kualitas bacaan dan intelektual dan pengalaman-pengalamannya lebih baik daripada saya. Terus terang, saya mungkin secara akademik lulusan dari magister di Winsuka itu, tapi saya sudah mungkin 3 tahun vakum di dunia akademik, ya kan. Jadi apa ya, istilah-istilah yang mungkin dikeluarkan itu kurang tepat. Ya sebelumnya ya mohon dimaklumi. Artinya interaksi saya sekarang lebih banyak di pedesaan gitu. Ya kemudian bacaan-bacaan ya agak mengurangi. Nah, yang terjadi saat ini ya kan, ini dalam konteks internal agama Islam itu sendiri ya kan. Saat ini banyak yang apa ya, yang saling menghujat dan sebagainya. Itu tidak lain adalah karena dia berangkat dari, saya tidak mau lepas daripada acuan kita ya, acuan umat Islam itu sendiri ya, Al-Quran. Pertama, banyak dari kita itu yang membaca Al-Quran, kemudian itu hanya difahami secara tekstualnya saja. Dia hanya membaca secara teksnya saja. Bahkan kalau istilah-istilah saat ini ya hanya membaca terjemahannya saja. Akhirnya apa? Yang terjadi stagnasi keilmuan Islam, kemudian intoleransi itu, kemudian ya sifat eksklusif itu yang akan terjadi di kehidupan sehari-harinya ketika kita hanya membaca teks, kemudian hanya memahami teksnya saja, secara tidak langsung itu hanya membaca terjemahannya, tidak membaca bagaimana itu konteks teks itu turun pada saat itu, sosiokultur di Jazirah Arab itu bagaimana dulu, seperti itu. Kedengaran ya, Lea? Bagus Kak, suaranya Kak, sudah bagus. Iya, ya. Ya. Nah, ya itu sekelas sahabat-sahabat Nabi dulu, ya kan? Itu sudah terjadi sebenarnya intoleransi, kemudian sikap-sikap eksklusif dari lawan politik orang sahabat Nabi yang modernis. Salah satu ya semisal saya ambil contoh kasusnya Sayyidina Utsman. Itu Sayyidina Utsman itu terbunuh itu gara-gara fanatismenya seorang pemerintahan Muawiyah, atau ya kurang lebihnya Khawarij lah ketika itu ya. Bahkan Sayyidina Ali saja, sekelas sahabat paling romantis atau paling banyak dia memahami tentang karakter Rasulullah, paling lemah lembut dan sebagainya. Itu Sayyidina Ali itu mati dalam keadaan terbunuh, seperti itu. Sebab kenapa? Dia hanya diiming-imingi, ya kan, diiming-imingi oleh beberapa kelompok lawan politiknya, ya Muawiyah, yang sekarang ya Khawarij, yang sekarang mecah menjadi Khawarij, yang kemudian mengkompor-kompori itu adalah kelompok-kelompok Muawiyah. Itu matur ke Sayyidina Ali bahwa kasus problem yang terjadi di sahabat Utsman yang terbunuh itu setidaknya harus dibawa kepada ranah tahkim, kepada ranah arbitrase. Tapi karena tawaran itu kemudian menjadi sifat kepentingan tersendiri, sifat kepentingan kelompok tersendiri yang ditawarkan oleh Muawiyah dan kelompok Khawarij ketika itu, Sayyidina Ali menolak. Saking bijaknya Sayyidina Ali ketika itu. Artinya apa yang terjadi? Yang terjadi Muawiyah itu adalah yang menjadi argumentasi Muawiyah itu adalah ada salah satu Al-Quran yang dikutip oleh ada salah satu ayat yang dikutip oleh kelompok Muawiyah itu dan Khawarij itu, la hukmu illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Sementara ya kan, sementara Sayyidina Ali itu menggunakan hukum ketika itu
kenapa tidak harus mengikuti Al-Quran? Ya kan? Bukan berarti Sayyidina Ali kemudian tidak ikut Al-Quran, tidak kembali ke Al-Quran, tidak. Tapi Sayyidina Ali lebih kepada melihat realitas yang sesuai, yang solih likuli zaman wal makan ketika itu, ya kan. Artinya tidak penting ketika itu. Tetap ngotot la hukmu illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Itu kan ini yang menjadi prioritas daripada kelompok-kelompok eksklusif, kelompok-kelompok intoleran. Artinya benih-benih seperti ini sudah ada seperti itu, ya kan. Halo, bisa kedengaran ya, Le? Oke Kak, lanjut Kak. Oke, Kak. Baik kok. Ya. Nah, yang terjadi di kita itu sebenarnya kalau dahulu kita itu dibenturkan oleh Islamis kemudian komunis itu dulu. Tapi saat ini itu Islamisme itu tetap, dan yang saat ini sudah mulai masuk kepada ranah kita terutama di Indonesia itu ya globalisasi pasar. Artinya agama dan pasar saat ini banyak kasus-kasus itu ya kan, banyak kasus-kasus itu yang kemudian membenturkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini mohon maaf Pak Cahya Purnama, ini karena saya diamanahi untuk berbicara dalam konteks Islam, ya kan. Justru saat ini ketika kita berbicara antara Islam kemudian agama saudara kita ya Kristen, Konghucu dan sebagainya, itu sangat minim sekali problem-problem seperti ini yang terjadi di Indonesia, sangat minim. Justru yang menyebabkan ya kan kegagalan keharmonisan di negara kita ya internal Islam, yang kayak kemarin terbaru itu kasusnya Gus Baha, ya kan. Kemudian bagaimana media itu globalisasi itu membenturkan itu, ya kan. Kasusnya Menteri Agama, statementnya Menteri Agama itu, ya kan. Kemudian kasusnya Buya Sakur yang kemarin itu. Nah, itu disebabkan oleh itu di internal Islam itu sendiri sebenarnya yang membenturkan. Ya salah satunya dari kelompok sebelah kita ya, kayak Wahabi, kemudian HTI dan lain sebagainya. Dia membaca Al-Quran, dia hanya memahami teksnya saja, tidak kemudian secara keseluruhan. Dia tidak mempertimbangkan asbabun nuzul, historisitas ayat yang turun ketika itu. Hanya saja secara teks, misal ada salah satu statement Tuhan itu yang berbicara tentang waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, semisal. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah kafir, semisal. Yaitu secara tekstual. Ketika kita berbicara tentang, ketika kita hanya membaca terjemahannya saja, ya kan, ya jadinya itu barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Tuhan maka itu kafir. Itu secara berurutan. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Tuhan maka itu fasik, kemudian dolim. Itu ternyata secara historisitas ayat itu turun karena adanya orang yang melanggar terhadap hukum Tuhan ketika itu minta menegosiasi kepada Nabi seperti itu. Makanya oleh Nabi tidak sama sekali tidak diberikan suatu jawaban, tidak diberikan suatu toleran, karena memang itu sudah perbuatannya itu memang sudah melanggar seperti itu. Nah, ya solusinya Nabi itu salah satu, semua tujuan hukum, semua tujuan syariat, semua tujuan Islam itu ya tidak lain adalah untuk mencari keadilan, untuk mencari keharmonisan kehidupan kita, ya kan, beragama, kehidupan kita sehari-hari. Artinya yaitu salah satunya satu-satunya jalan adalah kita harus membaca teks itu harus secara holistik, harus secara kemenyeluruhan, jangan hanya separuh-separuh. Yang terjadi saat ini seperti itu. Kemudian harus openness, keterbukaan, itu yang terpenting, keterbukaan interpretasi, multidimensional, karena ya kan hierarki relasi, karena ayat yang satu dengan yang lainnya. Kalau dalam kitab kita itu Al-Quran itu saling berkaitan, ada korelasi, ada munasabah di situ. Makanya jangan ya itu
jangan jangan separuh-separuh gitu. Ya mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, yang tentunya ya kan dalam apa namanya, ya sebagai acuan kita berharmonis hidup ya kan, berdamai itu, ya saya mengutip dari bahasanya itu, yang pertama itu affiliation, kerjasama. Itu harus kerjasama, kemudian cooperation and resolution konflik, kerjasama dan penyelesaian konflik, kemudian ya pentingnya keramahan dan perhatian dan kasih sayang. Terkait dengan amanah saya yang diamanai oleh Mas moderator itu, terakhir saya hanya mengutip dari peristiwanya Rasul yang diprovokasi oleh orang, ya sahabat-sahabat dari Islam itu sendiri ya kan, sahabatnya sendiri. Rasul, orang itu kutuk, orang itu laknat Rasul karena dia sudah melakukan kesalahan semisal. Tapi jawaban Nabi itu, ya karena Nabi itu ya memang diutus oleh Allah itu. Saya kemudian apa jawaban Nabi? Saya diutus itu oleh Tuhan bukan untuk melaknat manusia, tapi saya diutus untuk memberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Mungkin sekian dulu lah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dari segi pembicaraan, ya penyampaian yang kurang berkenan, terutama kepada para pemateri. Saya terus terang banyak belajar kepada panjenengan semua, Kak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama, yaitu Kak Faizin Ainun Najib, atas penyampaiannya tentang embriologi pemahaman yang radikal terhadap Islam tentunya, karena memang fokus pembahasan beliau ke sana tadi, dan memang itu untuk memulai atau memantik kita bagaimana sih di dalam internal kita sendiri yang mungkin secara kebetulan juga mayoritas Islam itu bergejolak pada masanya, sehingga mungkin itu diturunkan sampai sekarang. Mungkin runtuhan-runtuhannya barangkali mungkin masih bisa kita ketemukan retakan-retakan yang ada dalam Islam hingga saat ini. Sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Barangkali teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan atau yang sudah mengantongi pertanyaan bisa ditanyakan setelah ini di akhir sesi atau setelah pemateri ketiga menyampaikan materi.